Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safan Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama A. Pengertian subtitling. Subtitling merupakan teknik penerjemahan yang paling dominan diaplikasikan dalam penerjemahan audiovisual. Dalam suatu subtitling, penerjemah berhadapan dengan suatu fenomena yang unik, yaitu teks sumber berasal dari lisan yang didukung oleh setting tempat, ilustrasi musik, mimik tokoh, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian subtitling menurut para ahli. Yang pertama adalah Chiaro. Chiaro menyatakan subtitling merupakan satu jenis penerjemahan yang mengalih bahasakan dialog-dialog yang terdapat dalam sebuah film atau verbal ke dalam teks tertulis yang ditampilkan pada layar ketika film tersebut diputar. Yang kedua adalah Becker dan Saldana. Teks subtitle diletakkan di atas rekaman gambar, biasanya di atas sisi bawah frame, pada saat audiovisualnya disorotkan atau diputar. Yang ketiga adalah Neves. Subtitling tidak hanya dilakukan pada film, tetapi semua produk audiovisual. Yang ketiga, Georgakopoulos. Penerjemahan interlingual adalah salah satu jenis perpindahan bahasa yang mana subtitling tidak menggantikan sumber teks aslinya, tetapi kedua hal tersebut hadir dalam suatu kesatuan, yaitu versi terjemahan. Pengertian subtitling menurut para ahli ini saling melengkapi. Dapat disimpulkan bahwa subtitling merupakan suatu jenis penerjemahan yang dialog-dialognya dialihkan dari bahasa sumber ke bahasa tujuan, tetapi bahasa sumbernya itu berupa lisan atau audiovisual. Lalu, letak dari subtitle biasanya terdapat pada tengah bawah dari sebuah frame. Lalu, ternyata terjemahan atau subtitling itu tidak hanya di film saja, tetapi terdapat di seluruh produk audiovisual. Yang selanjutnya adalah proses subtitling. Berbeda dengan proses penerjemahan teks tertulis atau teks pada media cetak, proses penerjemahan subtitle perlu melibatkan adanya pertimbangan teknis yang akan mempengaruhi proses penerjemahan yang sebenarnya. Proses subtitling melibatkan beberapa hal. Setidaknya ada 3 hal yang diperhatikan dalam proses penerjemahan atau subtitling. Yang pertama adalah tahap penandaan, yang kedua adalah tahap penerjemahan, yang ketiga adalah tahap penyelarasan. Tahapan pertama yaitu tahapan penandaan. Tahapan penandaan pada subtitling adalah tahapan di mana transkrip atau daftar dialog diberi tanda untuk menentukan di mana subtitle harus dimulai dan diakhiri. Biasanya tahap ini dilakukan oleh seorang teknisi yang akan memperhitungkan panjang subtitle sesuai dengan durasi waktu pada setiap frame. Dengan bantuan daftar dialog yang sudah ditandai tersebut, seseorang penerjemah akan melakukan tugasnya pada tahap penerjemahan yang sebenarnya. Yang kedua adalah tahap penerjemahan. Pada tahapan penerjemahan, penerjemah menerjemahkan transkrip dengan melalui proses bagaimana yang biasa dilakukan oleh penerjemah teks pada media cetak. Penerjemah melakukan analisis terhadap teks yang hendak diterjemahkan. Analisis teks media audiovisual tentu lebih rumit dibandingkan daripada teks tertulis. Dalam analisis ini, penerjemah tidak hanya berusaha mengungkapkan makna teks yang tersurat, namun penerjemah juga mengungkapkan atau mengartikan teks atau makna yang tersirat, serta memperhatikan faktor budaya, faktor emosi, serta faktor-faktor yang lainnya. Yang terakhir adalah tahap penyelarasan. Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan adanya terlibatan pihak ketiga untuk menyunting terjemahan dan menyocokkannya dengan film atau audio visual lainnya. Tetapi
Di zaman sekarang, penerjemah dapat melakukan penyelarasan sendiri tanpa perlu bantuan orang ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristia Wahyuningsih di sini akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis subtitling dan SDH. Nah, untuk jenis subtitling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama subtitling interlingual dan yang kedua intralingual. Subtitling interlingual merupakan penerjemahan teks verbal ke dalam bentuk tulisan dalam bahasa yang berbeda. Misal film dengan bahasa asli bahasa Inggris, nah subtitlenya berbahasa Indonesia. Itu merupakan contoh subtitling interlingual. Tujuannya yaitu untuk membantu orang yang tidak memahami bahasa sumber dengan baik. Nah, dalam subtitling interlingual terdapat subtitle bilingual, yaitu teks verbal diterjemahkan ke dalam dua bahasa yang berbeda. Misal, film dengan bahasa asli bahasa Jepang. Kemudian, subtitlenya berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Itu yang disebut dengan subtitle bilingual. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu subtitling intralingual, yaitu penerjemahan teks verbal ke dalam bentuk tulisan dalam bahasa yang sama. Misal film berbahasa Inggris, subtitle juga berbahasa Inggris. Film berbahasa Indonesia, subtitle juga berbahasa Indonesia. Nah, subtitling intralingual ini bertujuan untuk pembelajaran bahasa kedua dan membantu orang yang tunarungu atau kekurangan dalam pendengaran. Nah, disebut dengan subtitling for the deaf and hard of hearing. Subtitling for the deaf and hard of hearing atau SDH merupakan pengembangan dari teknik penerjemahan subtitle yang ditujukan bagi orang yang memiliki kekurangan dalam pendengaran ataupun tunarungu. Nah, seringkali juga disebut dengan closed subtitle karena penonton bisa memilih untuk menayangkan atau tidak terkait subtitlenya. Tapi tidak semua televisi bisa mengakses ini. Hanya televisi yang memiliki decoder yang dapat mengaksesnya. Berkebalikan dengan closed subtitle, terdapat juga open subtitle. Itu untuk subtitling interlingual karena penonton tidak bisa memilih untuk menayangkan atau tidak terkait subtitlenya. Nah, subtitling for the deaf and hard of hearing atau SDH ini tidak hanya mendeskripsikan atau menuliskan tentang dialog tokoh, tapi juga tentang suasana perasaannya, tentang efek-efek suara ataupun musik, juga tentang identitas penutur, bisa nama ataupun lainnya. Jadi misal tokoh terkejut itu juga ditulis dalam subtitlenya. Ada gerakan, ada suara langkah kaki, itu juga dideskripsikan ataupun ditulis dalam subtitle, itu juga termasuk dalam subtitlenya. Nah, saat ini SDH dapat dijumpai dalam bentuk intralingual, interlingual, prepared atau dipersiapkan terlebih dahulu ataupun juga live atau langsung. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, SDH ini tidak hanya menuliskan tentang dialog tokoh, tapi juga tentang suasana dan lainnya. Maka SDH ini juga disebut dengan transadaptation, di mana dalam SDH itu terdapat proses translation, transfer, dan adaptation. Untuk yang selanjutnya yaitu bahasa dalam SDH harus mampu mengakomodasi yang pertama keterbatasan teknik seperti ruang layar, ukuran huruf, ataupun bentuk huruf. Nah, yang kedua fitur-fitur tekstual seperti genre, irama, dan style. Yang ketiga transfer intersemiotika, yaitu meliputi identitas penutur, deskripsi efek suara, ataupun deskripsi musik. Nah, yang terakhir yaitu pengaturan tuturan tertulis yang sebenarnya,
atau informasi linguistik dan paralinguistik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludwika Akana dan di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi kelebihan dan juga kelemahan dari subtitling. Subtitling sendiri merupakan teknik yang sering dipakai dalam penerjemahan produk audiovisual. Nah, di sini kelebihan dari subtitling yaitu yang pertama ada ketika kita melakukan subtitling itu kita hanya membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, subtitling ini juga mampu membangunkan nuansa asli pada film. Karena dalam subtitling ini dilakukan penerjemahan antara bahasa sumber ke bahasa sasaran, yang dimana terjemahan itu ditayangkan bersamaan dengan film itu ditayangkan. Kemudian yang ketiga, subtitling itu mampu menjembatani aspek estetik dan juga artistik teks sumber. Dan selanjutnya, subtitling juga bisa mempromosikan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelebihan yang terakhir yaitu subtitling mampu meningkatkan minat terhadap budaya asing. Untuk selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan dari subtitling itu ada biaya pengerjaan subtitling itu cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan dubbing. Lalu, ketika penayangan film yang sudah ada subtitle di dalamnya itu ditayangkan kepada penonton, seorang penonton atau beberapa penonton yang telah mengetahui ilmunya atau pengetahuan tentang subtitling itu, dia juga akan bisa mengetahui di mana letak kesalahan dari subtitle tersebut. Begitu. Kemudian untuk kelemahan yang terakhir itu, jika kita melihat dari sisi penonton itu juga harus dituntut untuk berkonsentrasi dalam memperhatikan gambar dan tulisan dalam film tersebut. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Susanti. Saya akan melanjutkan presentasi dengan judul standar subtitling. Yang pertama, ada paramarta. Paramarta menyebutkan ada 4 media yang berperan dalam penerjemahan subtitle. Yang pertama ada VAC atau Verbal Auditory Channel yang meliputi dialog dan suara latar, misalnya lirik lagu. Yang kedua ada NAC, yaitu Non-Verbal Auditory Channel yang meliputi suara-suara alami, suara efek, dan musik. Yang ketiga ada VVC atau Verbal Visual Channel, yaitu gabungan subtitle dengan teks tertulis yang ada dalam film tersebut, misalnya surat, poster, buku surat gambar, grafiti, atau iklan. Yang terakhir ada NVC, yaitu Non-Verbal Visual Channel, meliputi gambar-gambar, posisi kamera, gerakan, dan pengeditan yang mengatur plot dan mood dalam film. Selanjutnya yaitu aturan dalam mengatur layout. Yang pertama, posisi subtitle di layar bagian bawah. Nomor 2, jumlah maksimum subtitle adalah 2 baris. Nomor 3, subtitle yang hanya 1 baris diletakkan di layar bagian bawah. Nomor 4, teks subtitle harus diletakkan di bagian tengah. Nomor 5, maksimum 35 karakter. Nomor 6, contoh misalnya halo titik dihitung 5 karakter, yaitu HALO titik. Contoh lain mungkin putri. Putri itu ada 5 karakter, yaitu PUTRI gitu. Nomor 7, lebih baik menggunakan font sans serif seperti Helvetica atau Arial karena dapat mempermudah dalam membaca. Nomor 8, subtitle lebih baik berwarna putih pucat. Nomor 9, jangan meletakkan subtitle di atas tulisan yang ada pada film seperti informasi tentang setting tempat atau waktu. Selanjutnya yaitu aturan tentang durasi. Nomor 1,
maksimum 6 detik untuk subtitle yang terdiri dari 2 baris penuh. Nomor 2, maksimum 3 detik untuk subtitle yang terdiri dari 1 baris penuh. Nomor 3, maksimum 1,5 detik untuk subtitle yang terdiri hanya 1 kata. Nomor 4, 0,25 detik untuk interval antar subtitle. Nomor 5, jangan pernah meninggalkan subtitle selama 2 detik pada setiap akhir perkataan. Nomor 6, masukkan 0,25 detik untuk break di antara 2 subtitle yang muncul bersautan. Nomor 7, untuk 2 baris subtitle, munculkan dulu baris yang pertama, baru baris yang kedua. Setelah baris kedua muncul, baris pertama harus tetap dimunculkan. Nomor 8, subtitle untuk sebuah adegan harus dihilangkan sebelum adegan lain yang melibatkan pergantian kamera muncul. Selanjutnya, aturan dalam tanda baca dan abjad. Nomor 1, titik 3 dituliskan di layar apabila sebuah subtitle belum selesai dan dilanjutkan ke subtitle lainnya. Untuk subtitle mengikuti setelahnya tidak diawali huruf kapital. Subtitle harus selalu diakhiri dengan tanda titik untuk berhenti. Nomor 2, gunakan garis miring atau strip untuk menandai pergantian dialog. Nomor 3, gunakan strip untuk memisahkan subtitle. Nomor 4, gunakan kurung untuk memberikan penjelasan terhadap kata atau frasa yang membutuhkan penjelasan. Nomor 5, jangan pernah menggunakan bold atau underline. Selanjutnya yaitu aturan tentang suntingan teks sasaran. Nomor 1, rubahlah 1 baris subtitle yang panjang menjadi 2 baris dengan jalan memotongnya dengan baik. Contoh, kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Harus dipotong sesuai gitu loh, jadinya nggak ambigu. Contoh yang ambigu itu kehancuran kota, enter, itu tidak terhindarkan, itu kelihatan ambigu gitu. Yang baik itu kehancuran kota itu, enter, tidak terhindarkan. Nomor 2, panjang kedua baris dalam subtitle 2 baris harus sama. Jadi panjangnya harus sama kalau subtitlenya itu ada 2 baris. Nomor 3, waktu munculnya subtitle harus sesuai dengan waktu terdengarnya ujaran verbal dari tokoh dalam film. Nomor 4, tidak boleh ada lebih dari 2 kalimat dalam subtitle yang sama. Nomor 5, jangan mencoba untuk mentransfer semua ujaran verbal ke dalam subtitle. Nomor 6, rubahlah ekspresi dalam kalimat pasif menjadi aktif. Contohnya, hal ini dapat dipercayai oleh semua orang menjadi banyak orang percaya. Itu ada yang pertama tadi ada 36 karakter, sedangkan yang kedua menjadi 21 karakter. Itu ibaratnya mempersingkat, jadi bisa menghemat tempat juga. Nomor 7, rubahlah ekspresi negatif ke positif. Contohnya, kita pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi menjadi kita pergi ke tempat yang baru. Nomor 8, rubahlah klausa subordinate temporal ke frasa preposisi temporal. Contohnya, aku akan belajar sehabis aku nonton film menjadi aku akan belajar setelah film ini. Nomor 9, rubahlah modified nouns ke klausa relatif. Contohnya, yang aku inginkan adalah secangkir kopi menjadi aku ingin secangkir kopi. Nomor 10, rubahlah seefisien mungkin 2 kalimat yang sama. Contoh, John ingin bekerja ke Jerman dan Bill ingin bekerja di Perancis menjadi John ingin bekerja di Jerman dan Bill di Perancis. Nomor 11, rubahlah kalimat permintaan pragmatis indikatif ke pertanyaan langsung. Contohnya, saya ingin tahu kamu akan datang atau tidak menjadi kamu akan datang atau tidak, tanda tanya. Nomor 12, rubahlah perintah pragmatis indikatif ke kalimat perintah langsung. Contohnya, aku ingin kamu mengembalikan kunciku menjadi berikan kunciku. Nomor 13, dalam kasus tertentu, struktur kalimat yang lebih panjang itu lebih baik. Karena mampu menyampaikan proses mental yang tersimpan dalam kalimat tersebut. Jadi, kalimat pendek itu belum tentu jelas. Mungkin untuk kalimat panjang lebih jelas bisa digunakan kalimat panjang. Contohnya, bahwa lelaki berambut panjang itu akan datang tidaklah mengejutkanku. Menjadi ini sedikit lebih panjang yaitu
Aku tidak terkejut mengetahui bahwa lelaki berambut panjang itu akan datang. Nomor 14, akronim, apostrof, numerik, dan simbol dapat menghemat tempat jika disingkat tetapi harus hati-hati. Dalam penyingkatannya, seorang subtitler harus yakin bahwa singkatannya mudah dipahami dan sudah umum dipakai. Contohnya, untuk akronim, yaitu AS, Amerika Serikat itu lebih mudah dipahami daripada akronim PM atau Perdana Menteri. Untuk apostrof, dalam contoh subtitle berbahasa Inggris yaitu I'd like, yaitu apostrofnya itu berada pada antara I dan D daripada meet bro, di antara meet dan bro yang artinya Middleborough itu belum dikenal oleh masyarakat. Untuk numerik, penggunaan numerik untuk angka lebih dari 12. Contohnya, umurnya 25 tahun lebih umum daripada cinta kita berdua dengan angka 2. Biasanya kan cinta kita berdua DUA gitu. Nomor 15, hanya dialek yang sudah ditata bahasakan saja yang boleh disubtitling. Contohnya dalam bahasa Inggris bentuk kuno you adalah T. Bentuk ini boleh dipakai karena sudah umum dipakai dalam Bible. Tetapi bentuk sosiolek seperti what do you doing karena tidak umum jadi tidak usah dipakai. Untuk yang terakhir, bahasa tabu seharusnya tidak disensor kecuali dengan alasan penghematan tempat. Sekian dari saya. Next ke presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfika dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang standar subtitling untuk anak. Nah, pada umumnya itu penyusunan subtitle untuk anak yang kita harus mengikuti standar yang diajukan oleh Kara-Mitroglo. Namun karena karakteristik anak yang berbeda-beda dan sifat-sifat yang berbeda-beda, kita juga harus mengacu pada pedoman yang telah sesuai dan berdasarkan oleh bbc.co.uk Online Subtitling Editorial Guidelines Volume 1 sebagai berikut. Yang pertama itu ada durasi. Nah, untuk durasi ini terdapat dua pilihan standar dalam menentukan durasi munculnya subtitle tersebut. Yang pertama itu ada menurut CBeebies. Nah, menurut CBeebies ini yang pertama itu 4-5 detik itu untuk hanya memunculkan satu baris. Sedangkan untuk 8-10 detik itu untuk dua baris. Kemudian yang selanjutnya ada menurut CBBC. Nah, menurut CBBC ini dalam 3-3,5 detik itu hanya untuk memunculkan satu baris subtitle. Sedangkan untuk 6-7 detik untuk dua baris. Kemudian untuk selanjutnya dalam masalah durasi itu, jika ada kemungkinan untuk menerapkan waktu yang lebih cepat atau lama daripada standar waktu yang ada, kita juga harus memperhatikan waktu tersebut dan kita juga harus menghindari penggunaan waktu yang tidak konsisten. Kemudian yang terakhir mengenai durasi, jika sekiranya kita memerlukan waktu yang cukup lama, itu biasanya kita akan perlu memberikan waktu yang cukup lama untuk mengikuti alur cerita ataupun ada bahasa khusus yang sulit untuk dipahami oleh anak. Kemudian selanjutnya ada sintaksis dan kosakata. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada dalam melakukan subtitling itu kita harus menghindari dengan adanya penyederhanaan kalimat, kecuali jika konstruksi kalimat tersebut sangat kompleks dan sulit. Kemudian dalam penayangan subtitle itu di atas kalimat dalam film itu dihindari. Jadi maksudnya kalau kita memberikan subtitle itu hindari terdapat lebih dari 2 kalimat dalam beberapa menit gitu. Maksud saya beberapa detik.
sesuai. Nah, dari sini kita harus bisa mengetahui standar waktu mana yang akan kita gunakan menurut CBBS tadi atau CBBC begitu. Kemudian selanjutnya kita tidak diperbolehkan untuk menyimplifikasi kosakata, bukan tidak diperbolehkan tapi dianjurkan begitu. Kemudian yang terakhir ada di antara karakter terakhir, huruf terakhir itu sebaiknya kita tidak menyelingi huruf terakhir tersebut dengan spasi begitu. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Muhammad Novianta Syanuddin. I am as the last presenter. I will explain those two material left about the method and the strategy of subtitling. And this part I will explain this material with use to language. There are English and Bahasa, and I hope with this explanation, with this use of two language, I hope it can make you easy to understand about my explanation about this material. And to save and to short the duration, let's check the material begin. Point H, method of subtitling. Method of subtitling. There are two ways on subtitling an audiovisual or a film translating, such as foreignization and domestication. The foreignization, according Venuti, is an ethno-deviant pressure on those fellows to register the linguistic and cultural difference of the various texts, sending the reader aboard. Jadi penjelasannya itu menurut Venuti, foreignization adalah upaya dalam menerjemahkan tanpa merubah atau mendomestikasi budaya sumber ke budaya sasaran. Jadi masih mempertahankan semua suasana maupun nilai-nilai dan norma-norma atau budaya yang ada yang dari mereka untuk ditampilkan ke sini. And next, the domestication Venuti describe domestication as an ethnocentric reduction of rich text to target language cultural values, bringing the author back home. Jadi, menurut Venuti, domestication adalah pengurangan subtitling yang bersifat mengurangi budaya dan nilai-nilai asing dan diubah menjadi istilah-istilah yang ada dalam budaya sasaran. Jadi semua faktor-faktor nilai-nilai itu diganti dengan budaya yang similar dengan yang ada di sasaran. Jadi begitu dalam pengertian dari Venuti. Dan keduanya ini sering dipakai dalam proses subtitling maupun dubbing. Tapi dalam prakteknya foreignization lebih sering dipakai untuk subtitling dan domestication lebih sering dipakai untuk dubbing. Seperti itu. Dan Venuti sendiri lebih menyarankan penggunaan foreignization dalam penerjemahan karena dianggap lebih akurat dan tidak menyelewengkan atau menghindari penyimpangan kultur atau bersifat rasis atau apapun itu. Itulah alasan kenapa foreignization lebih sering dipakai dalam subtitling itu sendiri. And then the last and the final point is strategy of subtitling. Strategy of subtitling according Gottlieb are divided on 10 points. Subtitling. There are expansion, paraphrase, transfer, imitation, transcription, dislocation,
condensation, decimation, dilation, and resignation. And now let's start from expansion. Expansion adalah strategi yang digunakan jika istilah dari bahasa sumber itu tidak ada di bahasa sasaran, jadi perlu penjelasan secara mendetail lagi. Jadi ini seperti pengenalan istilah. Terus selanjutnya adalah paraphrase. Paraphrase ini digunakan jika phrase dalam bahasa sumber itu tidak bisa diterjemahkan dalam pola kalimat yang sama dalam bahasa sasaran. Selanjutnya adalah transfer. Transfer merupakan strategi penerjemahan strategi penerjemahan teks sumber secara lengkap, akurat, dan tepat ke bahasa sasaran. Dan selanjutnya adalah imitasi, yaitu mempertahankan bentuk teks sumber ke bentuk dalam ke terjemahan bahasa sasaran. Ini biasanya dipakai dalam sebuah nama orang, tempat, atau istilah lain-lain yang tidak bisa diterjemahkan. Dan selanjutnya adalah transcription. Ini adalah digunakan jika dijumpai sebuah istilah yang tidak lazim, yang biasanya seperti akronim dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah dislocation. Strategi ini digunakan untuk mengatasi masalah apabila bahasa sumber menggunakan efek suara tertentu. Misalkan lagu aneh dalam film kartun, pada kasus penerjemahan terhadap efek lebih penting daripada penerjemahan kontennya. Dan selanjutnya adalah condensation, merupakan penerjemahan dalam teks yang sependek mungkin dengan tidak menghilangkan makna. Jadi ini adalah penerjemahan yang mereduce kalimat tapi tidak mengurangi makna. Dan selanjutnya adalah decimation, merupakan bentuk ekstrem dari condensation. Mungkin hal ini dilakukan dengan angsuran waktu. Jadi ini adalah bentuk parahnya lagi dari sebuah condensation. Dari sudah dipotong, ini potongnya lebih lagi. Jadi banyak istilah-istilah yang dihilangkan untuk mempersingkat waktu dalam munculnya sebuah subtitling, karena bila terlalu panjang nanti tidak bisa kebaca dan lain sebagainya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah deletion, adalah sebuah penghilangan total sebagian bahasa sumber ke bahasa sasaran, seperti jika ada kalimat-kalimat yang kurang efektif, seperti kalimat yang terbata-bata, itu bisa dipotong. Terus selanjutnya adalah resignation, merupakan strategi yang digunakan jika bahasa sumber sama sekali tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi ini adalah istilah-istilah yang yang tidak bisa diterjemahkan sama sekali, yang belum ada artinya, seperti itu. Nah, that's all of my explanation, and I would like to say thank you to listen my explanation, and I say again thank you, and I'm sorry if I make a mistake and you had difficulties to understand my explanation. Thank you very much.